biasanya mereka tuh nggak pelit, itu mereka pada tidur siang semua. Jadi kadang mereka tuh ada rasa kekepoan yang tinggi terhadap suatu wawasan. Kalau misalnya udah punya, nanti kamu baru balikin aja. 大家好，我叫赵善丽。Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di YouTube channel aku, Shanli Chow. Di video sebelumnya, aku udah ngebahas tentang culture shock yang aku dapatkan selama aku kerja bareng orang China. Di situ aku tuh lebih ngebahas struggle atau tantangan yang aku dapatkan selama aku kerja bareng mereka. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas lebih ke sisi positif yang aku dapatkan dari orang China selama aku kerja. Tapi di sini aku mau disclaimer dulu, pengalaman yang didapatkan dari tiap-tiap orang itu pasti berbeda-beda, dimana itu menghasilkan point of view yang berbeda-beda juga. Nah, di video kali ini aku mau bahas dari point of view aku aja. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda dari pengalaman yang kalian dapatkan, it's okay, nggak apa-apa. Kalian bisa sharing pengalaman kalian di kolom komentar. Kita sama-sama saling bertukar insight di situ. Gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke inti pembicaraan. Dimulai dari yang paling obvious, yaitu tepat waktu. Sebenarnya tepat waktu ini pasti nggak cuman di negara China aja. Negara-negara maju, orang-orangnya tuh semua pasti pada disiplin waktu. Jadi no wonder kalau mereka bisa mengerjakan segala hal sesuai deadline, nggak ada yang molor-molor. Dan bisa lihat sekarang negara China semaju apa kan. Bangun suatu mall aja itu hanya perlu waktu kurang dari setahun. Tapi di satu sisi mungkin perizinan dan juga faktor-faktor lainnya di sana mungkin lebih dipermudah ya, beda dengan negara di Konoha. Poin kedua, orang China itu cepat dan gercep. Jadi ini ada hubungannya dengan poin pertama tadi ya. Mereka udahlah gercep, habis itu disiplin waktu. Ya no wonder ya, mereka bisa mengerjakan segala sesuatu sesuai deadline. Even mereka kerjain dadakan pun nggak masalah. Ya mungkin karena mereka udah terbiasa dengan lingkungan seperti itu ya. Makanya kalau kalian udah nonton video aku yang sebelumnya, aku pernah bilang kalau orang China tuh suka ada dadakan. Ya bisa jadi faktornya yang mempengaruhi itu salah satunya adalah ini ya, yang dimana bisa bikin mereka tuh jadi fleksibel juga. Yang ketiga, terkadang mereka tuh ada yang royal. Jadi kalau misalnya udah bonding sama mereka, biasanya mereka tuh nggak pelit dan suka ngasih-ngasih barang, even traktir makan atau ngejajanin sesuatu, mempertimbangkan currency mereka yang lebih tinggi dari kita juga. Jadi bagi mereka sebenarnya mengeluarkan uang seperti itu atau kayak mentraktir makan itu kayak bagi mereka ya hanya uang kecil. Tapi mungkin bagi kebanyakan karyawan di Indonesia yang gaji UMR-nya itu pasti lebih kecil daripada yang ada di China, itu adalah sesuatu yang udah kayak wow, kayak nggak semua orang mau mengeluarkan uang hanya untuk traktir teman kerja gitu. Tapi balik lagi ke personal masing-masing, nggak semua orang China royal sih. Makanya aku bilang terkadang ya ada yang royal, dan royalnya itu sampai segitunya. Oh ya, bahkan aku baru keingat, jadi ada teman kerja aku tuh HP-nya itu ketabrak sama mesin, ada suatu mesin gitu ya, sampai hancur, dimana HP itu adalah pinjaman, bukan HP-nya sendiri. Terus ketika orang China-nya itu tahu kalau misalnya HP itu bukan HP-nya sendiri dan HP pinjaman, dan dia tidak ada ability untuk mengeluarkan uang segede itu untuk mengganti rugi. Pada saat itu orang China itu dengan sukarelanya dia mau meminjamkan uang untuk rekan kerja Indo itu untuk membeli HP baru. Dan katanya gini, uang ini nggak apa-apa, kalau misalnya udah punya nanti kamu baru balikin aja gitu. Amazed banget sih sama orang China yang seperti itu. Jadi ya memang ada beberapa orang China yang kalau misalnya udah bonding, dia tuh benar-benar royal, gak pelit, dan sebesar hati itu gitu. Yang keempat, tanggung jawab yang tinggi. Di sini aku berani bilang kalau orang China mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang Indonesia. Karena work life di sana tuh sangat-sangat keras ya, sangat-sangat keras dibanding di Indonesia. Jadi kalau mereka melakukan suatu kesalahan, itu punishment yang didapatkan tuh sangat-sangat berat, jauh lebih berat daripada di Indonesia. Biasanya mereka tuh udah main potong gaji gitu. Even kalau melakukan suatu kesalahan kecil, gaji mereka tuh yang bakal jadi taruhannya. Makanya mereka kalau mengerjain sesuatu tuh pasti mereka banyak mikir. Maksudnya kayak mereka tuh sangat-sangat pakai hati dan
benar-benar menanggung rasa tanggung jawab mereka terhadap suatu hal yang mereka kerjakan. Karena kalau mereka melakukan suatu kesalahan kecil pun itu udah kayak konsekuensinya itu bakal sangat besar untuk mereka. Yang kelima, orang China yang aku tahu itu senang belajar atau kepoan. Sebagai interpreter yang pernah bekerja di bidang training, aku bisa bilang kalau kebanyakan orang China yang aku tahu itu haus pengetahuan. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat antara pihak Indonesia dan pihak China, mereka itu mau tahu gitu letak perbedaannya itu di mana. Bukan yang kaku atau ngotot sama prinsip pengetahuan yang mereka miliki sekarang gitu. Walaupun sebenarnya tetap ada sih segelintir orang yang kolot, yang nggak mau kalah gitu. Tapi malah ada juga beberapa dari mereka itu yang inisiatif nanya duluan gitu. Oh, kalau di Indonesia seperti apa? Jadi kadang mereka tuh ada rasa kekepoan yang tinggi terhadap suatu wawasan. Tapi memang ada juga sih saking keponya tuh mereka yang sampai nanya gaji. Oke, yang terakhir, jam istirahat yang panjang untuk tidur siang. Ya, jadi emang orang China itu ada kebiasaan tidur siang baik dari anak sekolahnya sampai orang dewasa yang udah kerja. Seperti dulu ketika aku kuliah di China pun emang jam istirahatnya tuh panjang. Dan teman-teman kuliah aku yang orang asli China sana, itu mereka pada tidur siang semua. Di sini ada plus minusnya sih menurut aku. Balik lagi ke kita, gimana pinternya kita untuk mengatur waktu dan juga memanfaatkan waktu tersebut. Jadi kalau sepengalaman aku, biasanya kalau misalnya kita tidurnya kelamaan, itu malah bakal bikin kita tuh jadi lebih ngantuk dan lebih malas mau balik kerja lagi. Tapi ada baiknya juga, tidur siang itu bisa merefresh otak kita yang udah capek dipakai kerja dari pagi. Jadi siangnya setelah kita bangun tidur siang, kita bisa on lagi dan pikiran kita tuh lebih fresh lagi dan kita kerjanya bisa lebih efektif. Makanya kenapa karyawan yang ada di perusahaan Indonesia biasanya jam 2 sampai jam 4 itu adalah waktu-waktu dimana bawaannya tuh pengen tidur, kayak jam-jam ngantuk gitu ya. Karena emang otaknya tuh udah capek gitu. Otaknya mengeluarkan sinyal kalau udah capek, dibawa kerja dari pagi, nggak dikasih istirahat, even ngobrol-ngobrol santai, ngegosip, itu juga ngepake otak tahu. Dan alhasil kerjanya juga jadi nggak efektif. Nah, tapi ada nggak enaknya juga ya. Kalau misalnya jam istirahatnya itu panjang, otomatis jam pulangnya ya juga lebih sore. Itu sih yang aku nggak suka. Sekian video dari aku. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah insight tentang budaya orang China dan juga bisa encourage kalian untuk masuk ke perusahaan China. Di sini aku nggak ada niat buruk sama sekali dalam membuat video ini, tapi aku hanya mau memberikan insight baru kepada teman-teman dan referensi berdasarkan dari experience aku, terutama bagi teman-teman yang memang lagi mau bekerja di perusahaan China, supaya nantinya tahu cara untuk menanggapi hal-hal yang terjadi di luar dugaan kalian. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Thank you for watching. See you on next video. Oh ya, don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.